Halo semua, karena banyak teman-teman yang meminta saya untuk membahas puasa menurut Kristen, jadi pada video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan tentang puasa. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca pertanyaan kepada Yesus di dalam Matius 9 ayat 14-17, terjemahan ILT. Kemudian mendekatlah kepadanya, kepada Yesus maksudnya, murid-murid Yohanes, sambil berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi banyak berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa?" Nah, pertanyaan ini sama kan dengan pertanyaan teman-teman non-Kristen yang menjalankan ibadah puasa. Kenapa kami berpuasa, sedangkan orang-orang Kristen tidak berpuasa? Yuk kita langsung mendengarkan apa jawaban Yesus. Dan Yesua berkata kepada mereka, Tidaklah mungkin para pengiring mempelai berdukacita selama mempelai pria berada bersama mereka. Namun harinya akan tiba ketika mempelai pria telah diambil dari mereka. Dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Dan tidak seorang pun menambalkan secari kain yang baru pada jubah yang usang. Karena tambalan itu akan mencabik jubah itu dan koyaknya menjadi semakin besar. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk. Dan jika tidak, kirbat itu meletus dan anggurnya tertumpah keluar dan kirbat itu hancur. Tetapi mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, dan kedua-duanya terpelihara. "Nah, bagaimana? Apakah teman-teman mengerti apa maksudnya Yesus menjawab seperti itu?" Nggak ngerti ya? Yuk kita membaca ulang, namun kali ini kita membacanya di dalam Markus 2 ayat 18-22, terjemahan ILT. Dan sementara para murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, mereka juga datang dan berkata kepadanya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan Yesua menjawab mereka, Dapatkah para pengiring mempelai berpuasa sementara mempelai pria ada bersama mereka? Selama mempelai pria berada dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Namun, harinya akan tiba ketika mempelai pria diambil dari mereka. Maka barulah mereka akan berpuasa pada hari-hari itu. Dan tidak seorang pun menjahit secari kain yang baru pada jubah yang usang. Dan jika tidak, tambalan yang baru itu mencabik yang usang dan merobeknya menjadi semakin parah. Dan tidak seorang pun menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk. Dan jika tidak, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kirbat itu, dan anggur itu tumpah, dan kirbat itu pun dirusaknya. Sebaliknya, anggur yang baru harus dituangkan ke dalam kirbat yang baru. "Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti?" Masih nggak ngerti? Kalau kamu nggak ngerti, masalahnya ada di kamu. Kamu terbiasa untuk menghafal apa yang tidak kamu mengerti. Kalau kamu mau mengerti apa yang Yesus katakan, berhentilah menghafal apa yang kamu tidak mengerti. Mulailah merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan supaya kamu mengerti. Oke? Yuk kita baca sekali lagi. Namun kali ini tertulis di dalam Lukas 5 ayat 33-39, terjemahan ILT. Namun mereka berkata kepadanya, "Mengapa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa? Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi para muridmu makan dan minum." Namun dia berkata kepada mereka, Kamu tidak mungkin untuk membuat para pengiring mempelai berpuasa sementara mempelai pria ada bersama mereka. Namun saatnya akan tiba juga ketika mempelai pria diambil dari mereka. Pada saat itulah mereka akan berpuasa pada hari-hari itu. dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menambalkan secari kain dari jubah yang baru
pada jubah yang lama. Dan jika tidak, yang baru pun akan robek dan yang lama tidak cocok dengan kain yang baru. Demikian juga, tidak seorang pun memasukkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang tua. Dan jika tidak, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kirbat itu, dan dia pun tertumpahlah, dan kirbat itu pun hancurlah. Namun, anggur yang baru harus dimasukkan ke dalam kirbat yang baru, dan terpeliharalah keduanya. Dan tidak pernah seorang pun yang meminum anggur lama, tiba-tiba menginginkan anggur baru. Karena dia berkata, yang lama itu lebih baik. Nah, jadi jawaban Yesus atas pertanyaan, kenapa orang-orang Kristen tidak berpuasa, dicatat 3 kali di dalam Alkitab. Silakan teman-teman renungkan jawaban Yesus ya. Yuk sekarang kita baca perumpamaan yang Yesus katakan di dalam Lukas 18 ayat 10-14, terjemahan ILT. Ada 2 orang naik ke bait suci untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan yang serakah, tidak jujur, pezina, atau seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Dan sambil berdiri dari jauh, pemungut cukai itu bahkan tidak ingin matanya diangkat ke langit. Sebaliknya, ia memukul-mukul ke dadanya sambil berkata, Ya Elohim, biarlah kepadaku yang berdosa ini diperdamaikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan lebih daripada yang itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa yang Yesus katakan. Saya hanya akan memberikan pertanyaan sebagai perenungan teman-teman. Di dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini, kamu yang mana? Apakah kamu adalah si orang Farisi atau kamu adalah si pemungut cukai? Oke, silakan direnungkan ya. Nah, entah kamu adalah si orang Farisi atau si pemungut cukai itu, apa yang seharusnya kamu lakukan dalam hal berpuasa? Yuk kita baca apa yang Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 16-18, terjemahan ILT. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik yang muram. Karena mereka mengubah air mukanya sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Namun engkau, selagi berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah wajahmu, supaya engkau tidak terlihat sedang berpuasa oleh manusia, kecuali oleh Bapamu yang ada dalam ketersembunyian. Dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan membalasmu dalam keterbukaan. Nah, bagaimana? Apakah kamu setuju dengan apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu setuju dengan apa yang Yesus ajarkan, silakan baca sendiri lebih lanjut hal-hal lain yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab, mulai dari kitab Matius ya. Teman-teman tidak perlu hafalkan, tetapi teman-teman perlu renungkan supaya teman-teman mengerti. Nah, buat teman-teman yang belum punya Alkitab, teman-teman bisa download Alkitab secara gratis di ponsel teman-teman, atau teman-teman bisa membelinya di toko-toko buku terdekat, atau teman-teman bisa membelinya melalui tokopedia.com/Open Biblika. Untuk teman-teman yang sudah tidak ingin menggunakan kata Allah di dalam Alkitab, teman-teman bisa menggunakan Alkitab versi ILT dan IMB yang juga tersedia di aplikasi Alkitab dan di tokopedia.com/Open Biblika. Oke, sekian video kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
Dabere libi Yeshua Berbakadu seara Kalei hasai sapmani Hasebi selo etba Mili masih ko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku Ku di bawah sayapmu Kaulah tempat berlindungku Yang menghapus tangisku Kata yang beri kesembuhan Kata belas kasihanmu Bicaralah Yesusku Padamu ada damai Dabere libi Yeshua Evda Elohim Hashma Kumilat harisbi Azevoti limutcha Milim sekum rabakoa Milim setidut baos Dabere libi Yeshua Tab khalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut Periksalah hati ini Ajarku untuk taat Bersyukur dalam cintamu Menyerah pada rahmatmu Berbicaralah Yesusku Ajarku mengenalmu Bicaralah Yesusku Di tengah badai topan Gelombang laut menerpa Kami akan tenggelam Kata yang hentikan badai Kata yang beriku harapan Berbicaralah Yesusku Tenangkanlah hatiku Debere libi Yeshua Adua besel knafcha Bikla le nafsi necha Ebseato ay becha